Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bersolawat kepada sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini adalah tempat kita ditempa, tempat kita diuji, diberikan cobaan, diberikan rintangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita mampu melewatinya, insya Allah Allah akan memberikan sebaik-baik balasan bagi kita. Maka dari itu, izinkanlah saya menyampaikan satu materi yang berjudul ukhuwah dan optimisme dalam menyikapi COVID-19. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian telah Allah bagi dalam konteks Al-Quran sesuai dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka sesungguhnya kami telah mengujimu dengan hal yang tidak engkau senangi sama sekali dan hal yang engkau senangi, maka itu adalah ujian bagimu. Maka sudah barang tentu COVID-19 ini, wabah ini adalah dalam konteks manusia adalah sesuatu hal yang tidak kita senangi sama sekali. Mana ada manusia, mana ada orang yang senang dengan datangnya wabah ini. Maka dari itu, bagaimana sikap seorang mukmin dalam menyikapi COVID-19 ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tahu caranya sesuai dengan sabdanya. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran. Maka tidaklah seorang hamba ditimpa wabah dia menetap tinggal di kampungnya dengan penuh kesabaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu caranya bagaimana menyikapi COVID-19 ini agar kita optimis. Yang pertama adalah tetap tinggal di kampung kita, tetap tinggal di rumah kita. Lockdown, kita menjaga protokol kesehatan, kita mengikuti protokol kesehatan. Dan yang kedua adalah menghadapinya dengan penuh kesabaran. Wabah corona ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata untuk mengetahui segimana besarnya kesabaran kita, semana jauhnya kesabaran kita dalam menghadapi, dalam menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya sesuai dengan konteks hadis itu dilanjutkan, ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah. Maka sesungguhnya ketika seorang hamba itu nanti dia mengetahui, dia menyadari, dia yakin sesuatu itu tidak akan pernah menimpanya kecuali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka dalam proses perjuangannya itu, yang pertama tadi lockdown, yang kedua dengan penuh kesabaran, yang ketiga yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam proses perjuangannya itu kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid walaupun kita wafat nantinya dalam proses perjuangan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu selanjutnya bagaimana cara kita menjalin ukhuwah kepada saudara-saudara kita walaupun kita tak saling bertutur sapa, tak saling bersua, tak bisa berjumpa. Lalu bagaimana? Salah satu caranya adalah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Kata Allah, dengan cara kita memberikan makan pada hari kelaparan. Maka sudah barang tentu wabah corona ini menjadi asbab penurunan ekonomi. Ekonomi umat semakin merosot. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa keluar rumah untuk mencari nafkah karena menjaga atau mengikuti protokol kesehatan. Maka dari itu, jika ada rezeki yang lebih dari kita berupa materi dan sebagainya, mari kita sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalaupun tak ada, mari sama-sama kita mengingatkan dengan komunikasi di medsos dan sebagainya. Kita harus saling mengingati untuk menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan saudara-saudara kita agar terjauh dan terhindar dari wabah corona. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.